uang? Bagaimana sejarah awal perpuluhan itu terjadi? Berikut ini, fakta Alkitab akan menyajikan mengenai persepuluhan dan tokoh Alkitab yang memberikan persepuluhan. Persepuluhan Abraham kepada Melkisedek. Dalam Perjanjian Lama Alkitab, persepuluhan pertama kali disebut dalam kisah Abraham dan Melkisedek. Kisah ini ditulis dalam Kejadian 14 ayat 17-20. Ketika itu, Abraham, nenek moyang bangsa Israel, memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, yang merupakan Raja Salem. Saat itu, Melkisedek datang menyongsong Abraham yang baru saja pulang setelah mengalahkan banyak raja. Melkisedek kemudian memberkati Abraham. Dalam hal ini, Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek yang merupakan seorang manusia. Apa keistimewaan dari Melkisedek sehingga ia mendapatkan persepuluhan dari Abraham? Dalam kitab Kejadian 14 ayat 17-24 diceritakan bahwa Melkisedek adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Sedangkan dalam Ibrani 7 ayat 1, Melkisedek adalah raja kebenaran. Dan karena ia raja dari Salem, maka namanya berarti juga Raja Sejahtera. Mengenai Melkisedek ini, tidak ada keterangan dimanapun bahwa ia mempunyai bapak atau ibu atau nenek moyang. Tidak ada juga keterangan tentang kelahirannya ataupun kematiannya. Ia dijadikan sama dengan anak Allah dan menjadi imam sampai selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 3. Melkisedek merupakan lambang atau gambaran dari pangkat raja dan keimaman abadi Yesus Kristus. Kemasyhuran seorang Melkisedek membuat Abraham memberikan padanya 1/10 dari segala sesuatu yang didapatnya. Perjanjian Lama telah menentukan bahwa imam-imam keturunan Lewi harus memungut 1/10 dari pendapatan umat Israel. Melkisedek bukan keturunan Lewi, namun ia menerima juga 1/10 dari Abraham dan memberkati pula Abraham yang justru sudah menerima janji-janji dari Allah. Melalui Melkisedek, Tuhan sedang berbicara kepada Abraham agar tidak menjadi sombong, bahwa Abraham dengan 318 orangnya mampu menang melawan Raja Kedorlaomer yang merupakan pemimpin koalisi raja-raja. Itu bukan karena kehebatannya, tetapi karena Allah yang maha tinggi. Abraham kemudian menanggapi suara Tuhan dengan memberikan 1/10 dari hasil rampasan terbaik kepada Melkisedek sebagai tanda bahwa sumber hidupnya dan sumber kemenangannya adalah Tuhan. Persepuluhan Yakub. Warisan iman dari Abraham tentang persepuluhan ini juga turun sampai kepada Yakub. Ketika itu, Ishak melepas Yakub untuk pergi ke Haran, ke tempat di mana Laban saudara Ribka tinggal. Di tengah perjalanan, ia berhenti di suatu tempat yakni di Betel untuk bermalam. Yakub kemudian tertidur dan mendapat mimpi mengenai sebuah tangga yang panjangnya dari bumi sampai ke surga. Malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dalam mimpinya, Yakub mendengar suara Tuhan yang berkata, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Kejadian 28 ayat 15. Mendengar janji Tuhan ini, maka bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Kejadian 28 ayat 20. Dari sini dapat dilihat bahwa Abraham telah mengajar Ishak sampai Yakub tentang hal persepuluhan. Ketika Yakub dalam pelarian, maka prinsip imannya masih tertanam dalam hatinya yang membuat Yakub percaya bahwa Tuhan adalah Allahnya sendiri yang akan memelihara hidupnya. Sebagai tanda bahwa Yakub menghormati Tuhan, maka ia memberikan 1/10 dari apa yang ia dapatkan. Persepuluhan Yakub adalah praktek persepuluhan pertama dalam Alkitab yang diberikan kepada Allah. Kejadian 28 ayat 20. Persepuluhan bangsa Israel. Tuhan pertama kali memberitahu kepada bangsa Israel melalui Musa untuk memberi persepuluhan. Dalam Perjanjian Lama, persepuluhan harus dibawa ke Bait Allah dan diberikan kepada Bani Lewi untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, yaitu pekerjaan pada kemah pertemuan. Bilangan 18 ayat 21.
Filosofi dibalik dari memberikan persepuluhan atau sepersepuluh kepada Allah adalah bahwa Dialah pemilik segala sesuatu dan manusia hanyalah pengelola. Bangsa Israel pada waktu itu memberikan persembahan persepuluhannya dalam bentuk hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan atau dari lembu sapi atau kambing domba. Imamat 27 ayat 30 dan 32. Persepuluhan ini dibawa ke bait Allah yang terletak di Yerusalem. Jika Yerusalem letaknya jauh, sehingga pengangkutan persepuluhan tuayan menimbulkan masalah, maka orang selalu diperbolehkan memberi persepuluhannya dalam bentuk uang senilai dengan barang atau hewan tersebut. Ulangan 14 ayat 22 sampai 27. Dalam 2 Tawarikh 31 ayat 12 menekankan bahwa persepuluhan harus diberikan dengan setia. Dalam perkembangannya, ketika uang sudah menjadi alat tukar populer di Israel, maka persembahan persepuluhan sudah dalam bentuk uang. Dalam Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42 disinggung pembayaran persepuluhan dari selasih, terna, adas manis, tanaman palawija, dan jintan, biji-bijian. Hukum Musa memerintahkan memberikan bagian sepersepuluhan dari hasil bumi. Namun dalam konteks ayat ini, orang Farisi dengan berlebih-lebihan menerapkannya juga pada tumbuh-tumbuhan yang paling kecil. Itulah tokoh Alkitab yang memberikan persepuluhan. Yang terpenting dari persepuluhan adalah ketaatan dan kesetiaan serta motivasi yang benar. Dalam Perjanjian Baru, memang tidak dituliskan secara gamblang tentang tempat memberikan persepuluhan. Suku Lewi penerima persepuluhan juga sudah tidak ada lagi di Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, semua sudah digenapi oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak perlu lagi mempersembahkan korban melalui suku Lewi seperti dalam Perjanjian Lama. Lalu, kemana tempat membawa persepuluhan? Yakni ke tempat yang benar-benar mengerjakan visi Allah, yakni amanat agungnya. Kesanalah persepuluhan itu dibawa. Demikian fakta Alkitab.